dalam kehidupan kami. Buat kesehatan, kekuatan yang Tuhan anugerahkan, kami sangat mengucap syukur Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Lawat setiap kami Tuhan, urapi setiap kami Bapa. Syukur Tuhan, kami berterima kasih. Haleluya. Bapak terima kasih buat pagi hari ini Tuhan. Terima kasih buat siang hari ini Bapak. Kami datang dengan penuh kerendahan hati di hadapan-Mu, mengucap syukur buat setiap kebaikan-Mu. Haleluya. Terima kasih Yesus, terima kasih Bapa. Ajar kami untuk menghormati hadirat-Mu Tuhan. Ajar kami untuk sungguh-sungguh menyembah Engkau Bapa yang baik. Karena kami tahu Tuhan Engkau Allah yang layak disembah. Kuduskan setiap kami Bapa, karena kami tahu Engkau Allah yang kudus. Fokuskan hati dan pikiran kami Tuhan. Haleluya Yesus. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Tuhan. Yes. Haleluya Yesus. Haleluya. Terima kasih Bapa. Mari Bapak Ibu, arahkan hatimu kepada Tuhan. Fokuskan hatimu kepada Tuhan pagi hari ini. Berikan yang terbaik bagi Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kau hadir di sini, Roh Kudus, ku mengasihimu, katakan kau lembut, kau manis, kau penghiburku, penolongku, diutus Bapa. Lagi katakan Roh Kudus, kau hadir di sini, Roh Kudus, ku mengasihimu. Kau lembut, kau manis, kau penghiburku, penolongku, diutus oleh segenap hatimu, katakan ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jawablah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah bagi buka hati. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jawablah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah bagi. Roh Kudus, kau hadir di sini, Roh Kudus, ku mengasihimu. Kau lembut, kau manis, kau penghiburku, penolongku, diutus Bapa. Ku buka hati
tempat ini memenuhi setiap kami Bapa. Membebaskan setiap kami yang terbelenggu Tuhan. Menghibur setiap hati kami. Menguatkan setiap kehidupan kami Bapa. Dari lubuk hati yang paling dalam Tuhan kami mau katakan kami mau sujud menyembah Engkau Tuhan pagi hari siang hari ini. Terima kasih Tuhan buat setiap kami Tuhan yang hadir di tempat ini. Urapan Allah terjadi di tempat ini, urapan baru terjadi Bapak. Terima kasih Yesus, terima kasih kami serahkan ibadah kami Tuhan, bahkan hamba-hambamu yang melayani Tuhan. Sembunyikan kami semua di belakang kaki salibnya yang kudus-kuduskan kami Bapak. Dan kami siap memuji Tuhan, bersorak-sorai bagi nama Tuhan. Sebab Engkau Allah yang berikan kami kemenangan demi kemenangan. Terima kasih Bapak, terima kasih di dalam nama Yesus kita yang percaya, yang mengasihi Tuhan sama-sama katakan. Amin. Haleluya. Saya mau kita saling berfellowship satu dengan yang boleh lihat kanan kiri, berikan salam kiri, katakan Tuhan Yesus baik. Dia Allah yang dahsyat, Dia Allah yang ajaib Bapak Ibu. Karena kebaikannya, karena kasihnya kita ada di tempat ini. Haleluya. Kita mau memuji Tuhan, kita mau tinggikan Tuhan dengan bersorak-sorai. Kita katakan, haleluya. Ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur. Masuki depannya dengan hati bersyukur, harapannya dengan pujian. Hari ini harinya Tuhan, ku bersuka cita. Kata-kata jelaskan pemberian yang kita bersama-sama. Jadilah aku, oh jadilah aku bersuka, ku bersuka kau jadilah aku, oh jadilah aku, oh jadilah aku bersuka, ku bersuka kau jadilah aku, jangan itu masuki gerbangnya. Masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, harapannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka terjadi. Jadilah aku, oh jadilah aku, ku bersuka jadilah aku, oh jadilah aku, oh jadilah aku bersuka, ku bersuka jadilah aku bersuka. Berjumpa di tempat ini, urapannya yang ajaib, memulihkan umatnya adalah urus, Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat ini. Hari inilah harinya
Sebagai ucapan syukur kita bersama, kita akan berikan persembahan kita. Mari Bapak Ibu, sebelumnya kita satukan hati kita berdoa. Kita berdoa. Bapak, dalam Yesus, terima kasih Bapak untuk dalam kehidupan kami Bapak. Terima kasih anugerah yang Kau berikan kepada kami Bapak. Sehingga Tuhan, ibadah kami ini Tuhan sudah sampai pertengahan. Bapak, kami sekali lagi akan memberikan sebagai berkat-Mu menjadi persembahan yang hidup di hadapan-Mu. Biarlah Tuhan tangan-tangan yang memberi berkati Tuhan segala aspek kehidupan Bapak, panjang umur, kesehatan dan padamu Tuhan, juga bahu-membahu dalam membawa Tuhan di dalam rumah gereja kami ini. Terpujilah Kau Bapak dari sekarang sampai selamanya. Haleluya, amin. Amin. Puji nama Tuhan. Kita akan memberikan persembahan kita, ucapan syukur kita. Katakan bersama-sama, aku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur. Haleluya.
Kita akan mendengarkan pujian dari Adik Sekolah Minggu. Untuk Adik Sekolah Minggu boleh maju ke depan. Depannya cewek yang kecil-kecil depan dia. Gerakannya ya. Nyanyinya yang kuat suaranya ya. Oke, silakan kan semua. Gerakan. Ada senyumnya, ada senyumnya. Iya, kasih senyum buat dia. Kurang senyum. Senyum mau dipakai senyum. Senyum. Udah kasih lagunya. Kuat-kuat yang terkuat, memang hebat yang terhebat, besar-besar yang terbesar, itulah Tuhan Yesusku. Kuat-kuat yang terkuat, hebat-hebat yang terhebat, besar-besar yang terbesar, itulah Tuhan Yesusku. Yesus yang terhebat, Yesus yang terbesar-besar, tiada tandingannya. Kuat-kuat yang terkuat, hebat-hebat yang terhebat, besar-besar yang terbesar, itulah Tuhan Yesusku. Yesus yang terkuat, Yesus yang terhebat, Yesus yang terbesar-besar, tiada tandingannya, tiada tandingannya, tiada tandingannya, tiada tandingannya. Puji Tuhan, terima kasih buat Anda yang luar biasa. Yesus yang terkuat, Yesus yang terhebat, dan Yesus yang terbesar dalam kehidupan kita. Ya, baik dari masalah kita, pergumulan kita, dalam hal apapun yang kita alami, Yesus yang terkuat, Yesus yang terhebat dan terbesar. Baik Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita mau siapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita bersyukur buat kebaikan Tuhan. Hari ini kita masih ada, masih bisa memuji Tuhan, masih bisa menyembah Tuhan. Bahkan kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari Bapak Ibu siapkan hatimu yang terbaik. Jangan sia-siakan kesempatan yang Tuhan berikan untuk kita mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih, haleluya. Yesus, Bapa, kami bersyukur Tuhan. Kami siapkan hati kami Bapa. Ini kami anak-anakmu dengan segala kelemahan yang kami miliki, dengan segala kekurangan yang kami miliki Tuhan.
dengan segala penghiburan Tuhan, dengan segala pergumulan yang kami hadapi, masalah yang kami hadapi Tuhan, apapun tantangan yang kami hadapi Bapa, hari ini kami katakan kami bersyukur punya Allah seperti Engkau Yesus. Haleluya, haleluya, tilik setiap hati kami Tuhan. Roh Kudus yang baik, pegang terus tangan kami Tuhan, karena kami tidak akan pernah mampu berjalan sendiri tanpa Engkau Bapa. Sebagaimana Engkau menyertai bangsa Israel Tuhan sampai ke tanah Kanaan, dan Tuhan memberikan tiang awan dan tiang api dalam perjalanan mereka Bapa. Hari ini Tuhan kami rindu Tuhan, Engkau juga terus memegang kami Tuhan, menuntun hidup kami, ampuni segala dosa dan pelanggaran kami, kuduskan kehidupan kami Tuhan. Haleluya. Peganglah tangan Roh Kudus setiap hari, bukan dapat sendiri tanpa Roh, bawalah diriku kepada jalan kebenaran, agar ku tidak tersesat, mengikuti jalan
Haleluya. Haleluya, mari kita sembah Dia. Oh, haleluya. Mari kita katakan haleluya. Haleluya. Sembah Dia. Muliakanlah namanya. Agungkanlah namanya. Hari ini adalah hari pencurahan Roh Kudus, hari pencurahan, hari Pentakosta. Haleluya, jamaah Tuhan, jamaah yang sakit sudah disembuhkan, yang sakit sudah disembuhkan, yang lemah sudah dikuatkan, yang kekurangan sudah dihidupkan dan kelimpahan. Haleluya. Angkat kedua belah tanganmu. Hari ini adalah hari pencurahan Roh Kudus, pencurahan Roh Kudus, pencurahan Roh Kudus terjadi di tempat ini. Haleluya. Tuhan, jamaah semua, tidak terkecuali dari hamba dan semua umatmu, jamaah. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami merasakan Engkau hadir di tempat ini. Engkau ada. Engkau akan membuat mujizat-Mu di tempat ini. Kami tahu bahwa Tuhan, urapan aliran kuasa Roh Kudus tidak ada satupun yang bisa menahan. Dia akan mengubah hidup kami, mengubah keluarga kami, mengubah semua usaha kami, mengubah pelayanan kami menjadi hal yang sangat besar di hadapan Tuhan. Saya sudah merasakan ada lidah-lidah api. Saya sudah merasakan ada pencurahan Roh Kudus di tempat. Tuhan, tidak sia-sia kami hadir pagi hari ini. Tidak sia-sia kami hadir di tempat ini karena kami berjumpa dengan Roh Kudus hari ini. Dan kami kembali akan menjadi saksi. Kami kembali memberitakan Injil. Kami kembali untuk diutus oleh Tuhan. Hari ini hari spesial pencurahan Roh Kudus. Haleluya. Haleluya. Urapilah hamba, urapilah semua umat-Mu, sama-sama kami diberkati oleh firman. Di dalam nama Tuhan Yesus yang mau diberkati, sama-sama boleh berkata, amin. Berikan kemuliaan yang meriah, sangat meriah. Haleluya. Silakan. Shalom semuanya. Katakan kiri kanan, aku mau diberkati. Mau diberkati. Haleluya. Haleluya. Puji nama Tuhan.
Hari ini adalah hari spesial, mana Yesus terangkat ke surga, dan 10 hari kemudian dia mencurahkan Roh Kudus. Roh Kudus yang sangat hebat, yang luar biasa. Hari ini saya khotbah 2 topik. Satu, pengampunan. Aku tutup dengan pencurahan Roh Kudus. Apa? Pencurahan Roh Kudus. Jadi 2 hal ini akan saya sampaikan pada jemaat di sini supaya jemaat di sini bisa mengerti akan bagaimana cara Tuhan akan memberkati kita, mengurapi kita, dan kita sebagai anak Tuhan hari ini. Pertama, kita harus saling mengampuni. Katakan saling mengampuni. Saling mengampuni. Ya. Saya di sini aja ya, karena biasanya saya harus ada layar di depan, tapi sini saya mengambil ini. Oke, tema kita hari ini ibadah GBI Jemaat Lewi, tema saling mengampuni. Ya. Saudara tahu gambar siapa yang sebelah kanan? Siapa? Kisah anak bungsu yang telah kembali, ya. Nah, cerita ini kita tahu semua bahwa ketika anak bungsu ini pergi menghamburkan uang, pergi ke tempat-tempat yang sangat menyesatkan, dan dalam menyelesaikan, menghabiskan uangnya, ya. Itu nanti saudara baca di kitab Yohanes ada, di Lukas ada, ya. Habis. Nah, kemudian dia kembali. Apa respon bapak itu? Halo? Responnya dia menyambut. Dia mengampuni anaknya. Walaupun anak sulung katakan, kenapa kita harus menyambut dia yang sudah berdosa, dia yang sudah membuat aib di keluarga. Perhatikan baik-baik. Karena Bapak ini sangat bersukacita anaknya kembali. Demikian juga Bapak di surga. Bapak di surga, ketika kita kembali kepada Dia, Dia tidak membuang kita, Dia tidak melempar kita, Dia tidak menghiraukan kita, tetapi Bapa di surga memeluk kita, merangkul kita. Mari datanglah anakku. Ada amin? Amin. Luar biasa. Kita akan membaca karakter ilahi sebelum kita masuk dalam pencurahan Roh Kudus hari ini. Boleh di oke. Ya, terima kasih. Nah, ini gambar apa ya sebelah kanan ya? Ya. Nah, ungkapan bahasa Jawa di sini siapa yang orang Jawa selain Pak Gembala? Ada. Paling banyak sini Alaita. Ya, ungkapan bahasa Jawa untuk memberi pengampunan dan menjadi aku mengampuni tidak mudah. Dalam bahasa Jawa dikenal istilah angel-angel apa? Gampil. Artinya sulit-sulit, gampang untuk mengampuni. Ya. Ya. Angel-angel gampil. Nah, karena Bapak ini sekolahnya di Jawa. Ya, di Jawa 5 tahun di Batu. Kemudian 1 tahun di Salatiga. Ya, salahnya hanya 3, bukan salah 4. Ya. Nah, di situ juga saya belajar bahasa Jawa yang halus. Halus, ya. Kalau di Surabaya ngoko, tapi dilarang oleh orang tua, kian sepuh nggak boleh, harus yang romo inggil, ya. Nah, perhatikan gambar ini, yang satu sudah minta maaf, yang satu tidak mau, dia tuding-tuding. Nah, ini kan sulit-sulit, gampang memaafkan. Saya tidak tahu apa yang sedang dibicarakan oleh mungkin ini suami istri, ya, mungkin, ya, istrinya galak.
Doa dan harapan saya, ibu-ibu istri sini nggak ada galak, ya. Aduh, gimana? Nggak ada yang galak. Halo, aman-aman aja di rumah ya. Walaupun suami datang nggak bawa duit, tetapi tetap senyum. Amin. Aduh, aminnya sedikit ya Pak. Ya. Wah, kamu ini. Kenapa? Nanti ini materi ini saya kasih sama Pak Gembala sama Ibu Gembala, nanti di-share nggak usah di foto-foto segala macam. Ya, oke. Jadi susah-susah gampang mengampuni. Saya mengampuni, tetapi harus ada tetapinya. Kamu harus begini. Aduh, parah. Kalau Tuhan Yesus satu kali diampuni, dia tidak minta lagi bayaran, tidak minta lagi kita berbuat ada syarat-syaratnya, tidak ada. Tuhan Yesus tidak ada syarat. Maka mari kita lanjut lagi dengan mari kita baca bersama-sama ayat Lukas 6 ayat 37 sampai 42. Saya membaca ayat 37, Ibu Bapak membaca ayat 38 silih berganti. Lukas 6 ayat 37 sampai 42. Janganlah kamu menghakimi, maka kamu pun tidak akan dihakimi. Dan janganlah kamu menghukum, maka kamu pun tidak akan dihukum. Ampunilah, dan kamu akan diampuni. 38. Berilah dan kamu akan diberi suatu takaran yang baik yang dipandangkan yang dosa akan dicurahkan ke dalam timbangan. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukur. Yesus mengatakan pula suatu perumpamaan kepada mereka. Dapatkah orang buta menuntun orang buta? Bukankah keduanya akan jatuh ke dalam lubang? Seorang murid tidak lebih daripada gurunya, Tetapi barang siapa yang telah tamat belajarnya akan sama dengan Mengapakah engkau melihat selumbar di dalam mata saudaramu, sedangkan balok di dalam matamu sendiri tidak engkau ketahui? Sama-sama, 2, 3. Bagaimanakah engkau dapat berkata kepada saudara, biarlah aku mengeluarkan selumbar yang ada di dalam matamu, padahal balok yang di dalam matamu tidak engkau lihat. Hai orang munafik, keluarkanlah dulu balok dalam matamu, maka engkau akan melihat dengan jelas untuk mengeluarkan selumbar itu dari mata saudaramu. Puji Tuhan. Ya, jadi di sini sudah jelas ya bahwa kita dipanggil untuk saling mengampuni, ya, tetap, tapi tidak boleh menghakimi, ya. Nah, mari kita lihat pokok bahasan kita hari ini. Yang pertama pendahuluan, kemudian perspektif teologis makna mengampuni. Dalam pembacaan kita tadi ayat 37, mengapa banyak orang sulit mengampuni? Nah, di sini nanti kita akan lihat lebih banyak masalah karakter tidak baik, ya. Ada yang sombong, ada yang tinggi hati, ya. Ada yang pura-pura mengampuni padahal dalam hatinya masih membenci. Kita akan bahas di poin yang ketiga. Kemudian poin yang keempat, cara yang terbaik menjadi aku mengampuni. Ayat 45. Mempunyai karakter ilahi. Katakan karakter ilahi. Nah, di sini kita akan berbicara karakter Tuhan Yesus yang sangat hebat, luar biasa karakter ilahi. Dan kelima kita konklusi penerapan, ya, Saudara Tuhan meminta Roh Kudus untuk melakukan firman Tuhan melalui 4S. Lanjut. Ya, pendahuluan. Pendahuluan, mari kita lihat. Ada nama John. Di sini nggak ada nama John, ya. Mudah-mudahan tidak ada. Ya, perhatikan betul ini. Ini saya senang dengan cerita ini. Si John sedang sekarat. Artinya John ini sekarat apa namanya? Sakit parah sekali. Dan ia ingin meninggal dengan tenang. Jadi dia si John ini mau meninggal dengan tenang tanpa ada akal pahit Dulu ia pernah bertengkar dengan si Ricky. Mudah-mudahan tidak ada nama si Ricky.
sahabatnya. Jadi Ricky itu sahabatnya. Hingga bertahun-tahun tidak saling berbicara. Astaga. Berapa bertahun-tahun kita aja satu hari kalau dia berbicara sama suami istri bagaimana ya rasanya ya. Karena ingin memperbaiki hubungan, ia meminta Ricky menjeluknya. Jadi si John yang sedang sakit sekarang minta Ricky untuk apa? Menjeluknya. Ayo datanglah ke rumahku. Pasti di situ ada arsip. Aku sudah sediakan B1, B2, B apa lagi? B kompleks. Ya, ketika Ricky tiba di rumahnya John, si John berkata bahwa ia takut bila harus pergi ke alam baka. Nah, ke alam baka ini dunia akhirat dengan membawa permusuhan di antara kita berdua. Karena itu ia ingin mengakhiri pertengkaran. Jadi si John ini mau mengakhiri pertengkaran antara Ricky dan si John. Ya. Lalu John katakan, ia pun menggenggam tangannya si Ricky dan berkata apa? Aku memaafkanmu. Jadi John katakan, aku memaafkanmu. Atau istilah, aku mengampunimu. Maukah kamu juga memaafkanku? Kata si John kepada Ricky. Ricky menjawab bahwa ia mau memaafkan John. Jadi Ricky juga mau memaafkan John. Perhatikan kalimat yang terakhir ini. Tetapi saat Ricky pamit dan sedang beranjak keluar dari ruangan itu, artinya dia sudah mau permisi, mau pulang, ya. John berteriak. Tapi ingat, kalau aku sembuh, berarti kita tidak jadi berbaikan. Aduh, apa pula yang terjadi? Semoga di sini nggak ada ya. Dia tidak kata tiada maaf lagi bagimu kalau dia sembuh. Aduh, John memiliki karakter yang buruk. Yang John jadi atas. Ini terjadi di dunia ini. Terjadi. Ya. Ini cerita bukan mengarang-mengarang. Ini betul ini cerita. Orang lain sudah sekarang. Tapi kalau aku sembuh, tidak jadi kita berbaikan. Masih bermusuhan. Aduh. Jadi orang begini, apa ya namanya ya? Kalau di bahasa Jawa ini orangnya gelo. Oke. Nah, apa ini? Ungkapan Mother Teresa. Ada yang sudah tahu nama ini? Sudah kan? Kemarin dulu saya sudah juga. Ya, dikatakan di sini ungkapan Mother Teresa, dia ini adalah misionaris yang dari Eropa. Dia pergi ke India, ke Kalkuta. Dia merawat anak-anak yang miskin, anak-anak yatim piatu, yang anak-anak yang lepra, kusta, yang tangannya sudah tidak ada karena sudah dimakan oleh kusta, lalu disapu oleh dengan tisu. Ya itu. Dia adalah wanita yang hebat. Katakan wanita yang hebat. Wanita yang hebat. Yang luar biasa. Dia suka mengampuni orang. Orang mengenyek dia. Orang menghina dia. Orang menertawakan dia. Dia tetap mengampuni orang. Karena apa dia katakan? Mari kita baca bersama-sama yang di atas membenci. 2, 3. Membenci dan mendendam membawa permusuhan. Berikut, mengampuni, lupakan, membawa kedamaian. Oke. Jadi hafal ini ya. Dia selalu katakan mengampuni dan melupakan, membawa kedamaian. Banyak orang mengampuni, tapi dia tidak bisa melupakan masa lalu permusuhan dengan dia. Ya bohong namanya, bohong. Ya, harus melupakan.
Jadi Yesus itu melupakan, ampuni ya Bapa akan kesalahan mereka, karena apa yang dilakukan oleh mereka tidak diketahui. Jadi jangan lupalah Yesus, ya, tidak diingat-ingat. Kalau Yesus mengingat dosa kita, satu gunung Himalaya tingginya. Berapa? Satu gunung Himalaya tingginya. Jadi kalau diungkit-ungkit kita nggak masuk surga. Tapi puji Tuhan, jemaat sini masuk surga. Amin. Ya, Mother Teresa ini mendapat Nobel perdamaian. Apa? Nobel perdamaian tahun 1979. Meninggal di usia 83 tahun. Saya rindu supaya saya 83 tahun. Ayo mau? Ibu kepala mau? Kita semua mau. Ya, harus mengampuni. Katakan kiri kanan, harus mengampuni akan kesalahan. Suami istri harus mengampuni. Suami istri, jangan ada suami istri bisa ranjang, buat bahaya. Karena gara-gara dibuatkan kopi oleh istri. Kopi. Dia ke sana. Ya. Ya, harus mengampuni ya. Oke. Apa ini? Yang dua, apa ini? Persepsi ya, teologis. Ya, karena mungkin nggak cukup ini. Makna mengampuni. Mari kita lihat sama-sama. Kata mengampuni di dalam Alkitab, dalam Lukas 6 ayat 3. Janganlah kamu menghakimi, maka kamu pun tidak akan dihakimi. Dan janganlah kamu menghukum, maka kamu pun tidak akan dihukum. Ampunilah, dan kamu akan diampuni. Nah, kalau kita sudah mengampuni sesama kita, maka Tuhan langsung mengampuni. Kalau kita tidak mengampuni sesama, jangan berharap Tuhan ampuni kita. Halo? Jangan berharap. Orang mau berharap Tuhan ampuni. Tetapi tetangganya, jemaatnya yang mungkin salah omong. Kan di sini banyak omong. Siapa itu omong, salah lagi ya. Jadi belum diampuni. Jangan berharap kita diampuni oleh Tuhan. Di sini dia katakannya tidak boleh. Maka tidak boleh menghakimi. Kita bukan hakim. Hakim adalah Tuhan. Katakan hakim adalah Tuhan. Hakim adalah Tuhan. Ya. Nah, dalam doa Bapa kami, mari kita baca bersama-sama. Ini bagus ini dalam doa. Matius 6 ayat 12. 3, 2, 1. Ya, terus. Ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Ya. Ya. Jadi sini betul kan? Tunggu dulu. Mundur lagi. Yang tadi. Oke. Jadi jelaskan, ampunilah kami akan kesalahan kami seperti apa? Seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Ini prinsip. Katakan prinsip. Prinsip tidak boleh diubah-ubah, tidak boleh ditawar-tawar. Kalau kangkung, tomat masih bisa ditawar. Siapa di sini ibu-ibu suka tawar-tawar? Ada. Kasihan juga mereka ya. Kalau mereka juga untungnya berapa ya? Jangan ditawar-tawar. Ada satu. Berapa kangkung? 5.000, 2.500 saja ya. Berantak mereka. Jadi kalau ini nggak bisa ditawar-tawar. Kalau kangkung masih bisa ditawar. Ya. Harus ampuni dulu. Halo? Harus ampuni. Ampuni suamimu. Ampunilah istrimu. Ampunilah anak-anakmu. Ampunilah besanmu. Opongmu. Bere. Apalagi? Tulang. Tulang itu susah juga karena keras dia. Tapi berikanlah pengampunan. Masalah dia tidak mengampuni kita itu masalah dengan Tuhan. Tapi kita sudah melepaskan pengampunan. Amin. Sama dengan si John sama Ricky. Ricky sudah melepaskan pengampunan. Tapi John ini punya syarat. Kalau saya udah sembuh, batal perjanjian. Ini kan masalahnya. Oke, lanjut.
apa ini? Ya ini agak tinggi sedikit tetapi nggak apa-apa ya. Kita belajar ya. Mengampuni dalam bahasa Ibrani dan Yunani. Mengampuni dalam bahasa Ibrani dipakai kata apa ini? Kafar. Ya apa? Kafar. Bukan kafir, tapi kafar. Berarti apa? Penebusan. Dan kata nasa memiliki beberapa makna antara lain. Mengangkat, jadi mengangkat seperti mengangkat beban atau memikul sesuatu. Jadi mengangkat. Jadi beban kesalahannya itu kita angkat, kita buang, ya. Memaafkan, ada kata memaafkan, itu mengampuni kesalahan atau dosa seseorang, ya, memaafkan. Sama kalau di orang Islam itu setiap hari Lebaran mohon maaf, minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Walaupun kita tidak kenal satu dengan yang lain, ya, mungkin besok dia bikin lagi, hari ini dia maafkan, ya. Membawa pergi, itu katanya seperti membawa sesuatu menjauh dan meletakkan. Menyingkirkan, itu juga kata daripada nasa, menyingkirkan. Mengampuni merupakan tindakan yang memaafkan orang yang bersalah. Kata dalam bahasa Yunani apiemi, yang diterjemahkan mengampuni, berarti merelakan. Pengertian ini sama seperti orang yang tidak menuntut orang lain membayar hutangnya. Ini bagus ini. Ini kata ini, pengertian ini sama seperti orang yang tidak menuntut orang lain membayar hutangnya. Artinya kalau orang itu berhutang, maka dia sudah ampuni, maka hutangnya sudah selesai. Amin. Amin. Jadi jangan ada perumpamaan di Alkitab, dia juga berhutang kepada sang raja. Dia menangis. Akhirnya raja bilang, oke, aku ampuni dan hutangmu selesai. Enak kan? Tapi setelah dia selesai dari rumah sang raja, dia ketemu temannya yang berhutang sama dia. Hei kawan, hei bro, bayar hutangmu. Aku cek, apa namanya? Cekik. Aku masukkan penjara. Didengarlah apa sang raja. Sang raja, wah ini orang baru saya ampuni, bayar hutang. Sini kamu, sini. Sekarang kamu masuk penjara. Apa? Masuk penjara, yang itu bebas. Ya. Jadi kalau kita udah mengampuni, jangan lagi kita mengingat lagi, selesai. Karena dia sebenarnya dia ketemu orang yang berhutang sama dia udah selesai, karena dia juga mungkin hutangnya lebih banyak daripada yang temannya itu berhutang sama dia. Mungkin ya, saya tidak tahu. Oke. Lagi. Nah, ini gambar ini berlawanan dengan yang sebelah ya. Ya. Nah, istrinya kasihan ya. Sudah minta maaf. Suaminya apa? Hei, apa kamu? Kamu ini enggak masak nasi. Hei, kamu ini pergi menggosip orang lain. Kamu itu enggak beres. Maaf. Ya ini gambar ya. Ini bagus ini. Nanti aku kirim kepada kalian. Jadi ini Bapak ini punya karakter apa? Karakter yang buruk ya. Ya. Nah, lebih suka menghakimi. Nah, ini orang ini suka menghakimi. Ya. Ibu ini kecewa, terluka hatinya, ya. Selalu mengingat kesalahan orang lain. Itu karakter yang buruk itu. Ya, mengingat harga diri. Oh, saya hebat, saya pejabat, saya apa di sini? Saya sang raja. Waduh. Raja apa ya di dunia ini? Harga diri, ya, tinggi. Saya dari marga yang paling tinggi. Wah, enggak. Di dunia ini enggak ada marga yang paling tinggi. Yang paling tinggi adalah apa? Tuhan Yesus. Katakan, yang paling tinggi di dunia adalah Tuhan Yesus. Ya. Makanya Paulus berkata, ya, aku seperti orang Yahudi, aku seperti orang Yunani.
kita sama ditebus oleh darah siapa? Darah Tuhan Yesus, ya. Jadi begitu, ya. Nggak ada mau sombong-sombong. Kalau ada yang sombong di sini harus bertobat. Nggak ada yang sombong di sini. Ada ya sombong, ya. Masih terikat oleh apa? Kuasa kegelapan. Ada yang bisa membaca Yohanes 8 ayat 4. Cepat-cepat Yohanes 8. Iblislah yang menjadi bapamu dan kamu ingin melakukan keinginan bapamu. Dia adalah pemburu manusia sejak semula dan tidak hidup dalam kebenaran. Sebab di dalam dia tidak ada kebenaran. Apabila dia berkata dusta, dia berkata atas kehendaknya sendiri. Sebab dia adalah pendusta dan bapa segala dusta. Ya, terima kasih, ya. Jadi kalau karakter yang buruk itu dikuasai oleh iblis. Apa? Dikuasai oleh iblis, ya. Pembunuh, ya. Pembunuh, penipu, pembohong yang sudah masuk di kuasa iblis itu, ya. Karena iblis adalah bapa orang-orang yang berdusta, pembohong. Jadi ini ya, ada 5 karakter yang buruk. Kita harus lepaskan, ya. Nah, Bapak itu masuk di antara 5 ini. Oke, mau habis ini. Bagaimana cara saling mengampuni? Satu apa? Belajar dari guru yang agung. Guru yang agung itu siapa? Tuhan Yesus. Belajar dari dia. Coba lihat ini, ya. Salah satu perkataan salib. Nomor 1 apa ini? Ya Bapak. Ayo kita yang nomor 1 kita baca bersama-sama. 3, 2, 1. Ya Bapa, Ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Ya, sampai di sini saja. Ya. Jadi mengapa kata mengampuni itu nomor 1? Kenapa tidak nomor 6? Kenapa tidak nomor 5? Perkataan dari Tuhan Yesus. Jawabannya, karena Tuhan Yesus mau menunjukkan bahwa pribadi Yesus, dia adalah pribadi yang mengampuni. Katakan pribadi yang mengampuni. Pribadi yang mengampuni. Luar biasa dia. Bayangkan, dia di kayu salib. Oh, perhatikan ini. Salib. Kepalanya udah miring. Tapi dia Tuhan ampuni mereka. Tuhan ampuni. Tuhan ampuni. Tuhan ampunilah mereka. Bapak ampunilah. Karena apa yang diperbuat oleh mereka tidak diketahui. Padahal Tuhan tahu. Ya. Jadi oleh karena itu salah satu sangat penting pengampunan. Ya. Nah, rela mengalah. Bagaimana caranya kita mengampuni, ya, belajar kita rela mengalah untuk kebaikan. Kisah siapa? Abraham dan Lot. Abraham berkata, Lot, kamu pergi cari tempatmu. Nanti sisanya saya. Bayangkan. Siapa yang lebih tua dari kedua orang ini? Siapa yang tua? Siapa? Abraham dong. Tua. Dia mengalah kepada anaknya. Ya. Dia tidak ego, Abraham tidak ego. Karena kalau dia, wah, Lot, kamu ini gimana ya? Aku sudah punya ini, kamu nggak boleh ya? Kamu nggak boleh ini, tempat-tempat ini aku punya. Kalau dia mau, tapi dia bilang, kamu pilih dulu. Nah, dia pilih lembah Yordan, ya, yang penuh dengan berkat, penuh tanahnya subur. Tapi akhirnya disitulah dikutuk Sodom dan Gomora. Dan istrinya menjadi tiang apa? Tiang garam. Kalau mau beli garam, pergi ke sana, banyak garamnya. Nah, ya toh? Jadi mengalah. Katakan kepada saya bagaimana cara mengampuni. Mengalah. 2, 3. Mengalah. Lagi mengalah. Lagi mengalah. Kita mengalah saja.
diinjak-injak. Kalau orang Jawa, kalau diinjak ini kakinya, perhatikan ya, perhatikan. Kalau Jawa ini, ya, mas, mohon maaf, kaki kamu ada di kaki saya, mohon diangkat. Tapi kalau kena orang Batak sudah dipukul lebih dulu. Atau orang Manado, dipukul. Ini kaki saya bukan tanah. Ya, saya kan banyak di Jawa. Jadi mengalah untuk kebaikan. Ya, mengalah, jangan mempertahankan. Sudah salah, mempertahankan lagi. Ini memang gawat. Yusuf pemaaf. Yusuf mengampuni saudara-saudaranya. Mari kita baca Kejadian 50 ayat 20. 2, 3. Memang kamu telah mengatakan yang jahat, tapi aku katakannya untuk kebaikan, dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara sudut bangsa yang sayang. Ya, hebat ya Yusuf. Katakan Yusuf hebat. Yusuf hebat, luar biasa. Kalau dia mau, dia tidak mau keluarganya datang. Ngapain? Aku sudah dibuang di sumur. Lalu ada orang juga ketemu saya di sumur. Aku juga dijual 2 kali, dia dibuang di sumur. Kemudian dijual lagi. Wah, penderitaannya begitu banyak. Siapa? Gara-gara siapa? Gara-gara kakak-kakaknya. Ya. Tapi ketika ada masa kelaparan di Israel, mereka tahu bahwa di Mesir ada gandum, ada beras. Mereka belum tahu bahwa yang menjadi penguasa di Mesir itu mengenai beras itu dipegang oleh Yusuf. Jadi akhirnya mereka datang dan akhirnya ketahuan juga bahwa Yusuf menangis. Ya, ambillah beras, pulanglah katakan kepada ayah kita, aku masih hidup. Dikiranya Yusuf sudah mati sama kakak-kakaknya. Itulah, ya, Yusuf tidak menendang, tapi dia mengampuni. Katakan, Yusuf mengampuni kakak-kakaknya. Saudaranya mengampuni. Luar biasa. Saya baca ini, belum banyak orang yang seperti Yusuf di keluarga kita. Kalau ada orang yang kaya dari keluarga kita, sudah diketok pintunya, amang, lai, buka pintu. Dia lihat dari gorden, oh itu boruku, ya, ditutup pintunya. Oh ini yang datang tulangku, aku tidak mau. Ya, nanti mungkin menghabiskan barangnya atau menghabiskan meminta-minta uang, ya, tidak mudah. Ya, kan kita pernah dengar, waduh, saudara-saudara, tetapi uang lain. Tapi Yusuf, dia mengampuni. Dia merelakan saudaranya membawa beras. Luar biasa. Bukan hanya membawa beras, unta. Kemudian dikasih tempat di Gosen. Tempat yang baik. Kamu tinggal aja di sini. Maka akhirnya Musa mengeluarkan mereka dari Mesir. Sudah terlalu banyak mereka keturunannya. Ya. Jadi Yusuf adalah orang yang suka mengampuni. Katakan bersama-sama, Yusuf suka mengampuni. 2, 3. Yusuf suka mengampuni. Dan aku mau mengampuni. 2, 3. Dan aku mau mengampuni orang yang bersalah kepada saya. Ya. Jadi nanti Pak Gembala lihat ya. Oke. Terakhir. Ya. Nah, ini presiden siapa namanya? Dari mana dia berasal? Afrika Selatan. Mari kita lihat. Dia seorang pengampun. Nah, mari kita lihat. Nelson Mandela di penjara selama berapa tahun? 27 tahun. Oleh lawan politiknya, ya. Ya memang biasa di politik ini, bisa baik, bisa menjadi lawan. Ya, hari ini baik, besok jadi lawan. Dan ya, kena lawannya. Di dalam penjara oleh salah seorang
sipir. Sipir itu apa? Penjaga penjara, pengawas ya, atau staf di penjara sama aja. Dia sering disiksa. Mandela ini sering disiksa, bahkan pernah apa? Digantung dengan kepala yang terbalik. Berarti kepalanya di sini, kakinya di atas ya. Kira-kira begitu ya. Aduh, minta maaf. Ini sebenarnya saya tidak bisa membacanya ini. Dan dikencingi. Aduh, minta maaf ini. Tapi memang betul. Aduh, dikencing. Aduh. Dia hanya berkata, tunggu saatnya. Apa? Tunggu saatnya kepada orang yang kencing dia. Waduh. Bukan cuma satu kali. Dalam biografinya berkali-kali minta maaf ya, minta maaf. Saya kotoran manusia dilempar kepada dia, minta maaf. Saya tidak mau mengatakan. Ketika Pak, mari kita lihat, ketika Mandela keluar dari penjara dan kemudian menjadi presiden Afrika Selatan, dia berjuang setelah itu menjadi presiden Afrika Selatan. Hal pertama yang dia lakukan adalah apa? Meminta pengawal pribadinya untuk mencari sipir tersebut, yaitu sipir yang tadi kan, yang kencingin dia. Tapi pengawalnya langsung menangkap dan membawa sipir itu ke hadapan Nelson Mandela. Mari kita lihat, sipir penjaga penjara yang mengencingi dia tersebut sangat-sangat ketakutan. Mengira Mandela akan membalas, menyiksa, dan memenjarakannya. Perhatikan baik-baik kalimat ini. Tapi ternyata Nelson Mandela malah merangkul dan berkata, hal pertama yang ingin saya lakukan ketika menjadi presiden adalah apa? Memaafkanmu. Merangkul. Dia punya jabatan presiden juga. Presiden, aku maafkan kamu. Mari kita belajar juga dari presiden ini. Sudah dikencingi, sudah dilemparkan kotoran-kotoran manusia. Oh, saya baca biografinya, merinding juga saya. Oke. Ya, mari kita lihat. Kita konklusi. Apa yang kita lihat dari firman Tuhan mengampuni tadi. Mari kita renungkan betul-betul. Yang kedua, apa yang saya dengar dari firman Tuhan yang disampaikan tadi. Mari kita lakukan. Kita mengampuni. Kita melepaskan orang yang berbahagia. Orang yang diberkati. Orang yang hidupnya bahagia, sukses adalah orang yang mengampuni. Katakan amin. Amin. Tidak ada yang lain. Ya. Tuhan Yesus sudah lepas. Dia sudah mengampuni, dia naik ke surga. Beberapa hari yang lalu, dia naik ke surga. Yang ketiga, apa yang saya rasakan dari firman Tuhan yang barusan kita sampaikan. Mari kita renungkan. Ada rasa atau tidak? Atau biasa-biasa? Mari kita merenungkan betapa firman itu menyentuh hatiku, menyentuh kedalaman hati saya. Kalaupun ada yang terluka hatinya hari ini oleh karena istri, oleh karena suami, oleh karena teman, oleh karena sesama jemaat, saya berkata dari tempat ini, lepaskan pengampunan, lepaskan pengampunan, lepaskan pengampunan kepada mereka. Saudara akan berbahagia, saudara akan mengalami satu sukacita dan damai sejahtera. Apa yang saya saksikan dari firman Tuhan yang mari kita sampaikan berita saling mengampuni kepada banyak orang. Hari ini adalah hari pencurahan Roh Kudus. Karena di mana kita harus mengalami. Mari kita buka dulu Kisah Rasul 2. Ini boleh dimatikan aja nih.
di Mari kita buka Kisah 2. Saya tergerak hari ini. Ini lengkap khotbah saya hari ini. Kisah 2 ayat 1 sampai 4 saja. Karena panjang sampai 11, saya hanya sampai ayatnya keempat dan seterusnya nanti dibaca di rumah. Mari kita baca Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 1 sampai 4. Judulnya Pentakosta. Mari kita baca bersama-sama. 3, 2, 1. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh tempat di mana mereka duduk. Dan tampaklah pada mereka dari senjata api yang bertebaran dan pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh kepada mereka untuk haleluya. Katakan haleluya. Haleluya. Hari ini semua gereja baik di Indonesia maupun di luar negeri merayakan hari Pentakosta. Bukan gereja Pentakosta, tapi di Alkitab dikatakan hari Pentakosta, hari pencurahan. Kalau dicurahkan apa? Dicurahkan air, mengalir, pencurahan Roh Kudus. Jadi mengalir ya dari atas kepada Bapak Ibu, pencurahan Roh Kudus, maka terjadilah mujizat-mujizat. Banyak orang yang bernubuat, banyak orang berbahasa roh, bahasa lidah itu bahasa roh. Oh, luar biasa. Ada banyak yang terjadi. Hari ini kita membutuhkan Roh Kudus. Katakan membutuhkan Roh Kudus. Membutuhkan Roh Kudus. Biar Roh Kudus itu mengalir dalam hidup kita. Mengalir dalam hati kita sampai ke kedalaman hati kita. Supaya kita kuat. Supaya kita bisa menjadi jemaat yang kuat. Jemaat yang tidak terombang-ambing ke sana kemari. Karena kita sudah memiliki Roh Kudus yang membuat kita bertahan di tempat ini. Katakan bertahan. Bertahan di tempat ini. Doa dan harapan saya bahwa jemaat ini dipenuhi oleh Roh Kudus, mengalir di dalam hati, mengalir dalam perasaan. Ketika saudara mengampuni orang, maka Roh Kudus akan mengalir. Halo? Amin. Ketika saudara mengampuni, Roh Kudus mengalir. Mengalir seperti air sungai. Air sungai tidak ada yang bisa menahan. Boleh ditahan dengan apa-apa, tapi dia mencari jalannya. Lagi air, ada sela-selanya air akan mengalir. Tidak bisa ditahan air itu mengalir. Demikianlah Roh Kudus. Tidak ada satupun yang bisa menahan Roh Kudus. Jika Roh Kudus itu mau masuk, mau mengalirkan itu ke dalam hati kita. Siapakah kita hari ini? Mari kita bangkit berdiri. Hari ini pencurahan Roh Kudus. Ibu Gembala menyaksikan curahkan Tuhan di tempat ini. Mari kita nyanyikan bersama-sama.
Sekali lagi curahkanlah. Dia ada di tempat ini. Dia mencurahkan kuasanya. Di gereja GBI Lewi. Bisa terjadi sekarang. Bisa terjadi. Bisa terjadi sekarang. Bisa terjadi sekarang. Mari kita sembah Dia, sembah. Haleluya, haleluya. Angkat kedua belah tanganmu. Biarlah hari ini ada hari pencurahan Roh Kudus. Semua gereja hari ini ada pencurahan Roh Kudus. Oh, Roh Kudus mengalir. Oh, Roh Kudus jamah. Kami tidak mau pulang tanpa Roh Kudus. Kami tidak mau pulang tanpa urapan kuasa Roh Kudus. Haleluya, haleluya. Mari, saya undang Bapak Ibu datang ke depan. Saya undang Bapak Ibu ke depan. Minta kursi ini bisa digeser. Kursi-kursi bisa digeser. Karena Roh Kudus memerintahkan saya untuk mengurapi. Roh Kudus berbicara kepada saya bahwa seluruh pencurahan hari ini pencurahan Roh Kudus. Karena supaya saudara boleh kuat-kuat bisa mengalami bahasa roh, bahasa kita, bahasa roh, semuanya. Mari ke depan semuanya, mari ke depan. Haleluya. Mari ke depan. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. 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 Mari ke depan semua. Haleluya. Terjadi di tempat ini, di sini ada di tempat
mengalir kuasa-Mu dalam nama Tuhan. Haleluya. Bapa, kami bersyukur semua sudah diurapi oleh Tuhan Yesus. Semua sudah dicurahkan Roh Kudus. Hari ini adalah hari pencurahan Roh Kudus. Yang sakit taruh tangan kiri di bagian yang sakit. Taruh tangan kiri di bagian sakit. Dalam nama Tuhan Yesus. Yang sakit ginjal, sakit pusing kepala, sakit pinggang, sakit asam urat, sakit apapun, sakit saya berdoa dalam nama Yesus, sembuh hari ini, sembuh dalam nama Tuhan Yesus. Berikan kemuliaan yang mulia bagi dia, sembuh dalam nama Tuhan Yesus. Yang kekurangan uang, Tuhan limpahkan. Kurang uang, Tuhan curahkan. Buka tingkap langit. Terima kasih. Anak-anak yang mau studi, anak-anak yang mau kuliah, oh Tuhan, Engkau buka jalan. Engkau buka jalan. Mereka boleh diterima di SD yang terbaik, universitas yang terbaik, SMA yang terbaik dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih. Berikan keuangan untuk studi mereka. Terima kasih Bapak. Segala hormat dan kemuliaan dan keagungan hanya Engkau yang layak. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Yang sudah diberkati sama-sama boleh berkata amin. Berikan kemuliaan yang meriah. Haleluya. Kami silakan lagi kepada Ibu Gembala. Kita bersyukur untuk persembahan yang kita dengarkan bersama-sama. Terima kasih buat Pendeta Robi Dareho untuk firman Tuhan berkat. Saya rindu melihat tangan-tangan yang diberkati pada hari ini. Setiap kita, mari Bapak Ibu, lebih lagi kita mengenal Tuhan, lebih lagi kita sungguh-sungguh, lebih lagi kita cinta Tuhan. Karena kita tahu bahwa hari-hari ini bukan semakin baik, tetapi kita semakin mempergunakan kesempatan yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Dengan penuh sukacita, kami menyambut semua jemaat yang hadir hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita. Biarlah Tuhan Yesus yang memberikan kesehatan, kekuatan kepada kita. Ya, ada jiwa yang baru, ada puji Tuhan. Ya, terima kasih untuk setiap yang melayani hari ini. Dari istimewa untuk hambanya, buat Pendeta Robi Dareho, terima kasih untuk pelayanannya. Tuhan Yesus memberkati. Buat Papi, ya terima kasih. Kemudian kegiatan kita sepanjang minggu ini ada Rabu Ceria, kemudian ada KUL di keluarga Bapak Ibu keluarga Mangungsong untuk hari Kamis, kemudian ada Sabtu Tunas dan juga KUL 1, Minggu seperti biasa ibadah Minggu, dan juga untuk sekolah Minggu seperti biasa. Baik Bapak Ibu terus berdoa untuk rumah doa yang ada, supaya Tuhan Yesus memberkati. Yang rindu untuk konseling, baptisan selam atau penyerahan anak dapat menghubungi gembala tempat ini. Ya, yang berulang tahun ada hari ini Ibu Tambu Bolon, Mama Yolinda ya hari ini berulang tahun ya. Ya, puji Tuhan. Ya, Tuhan Yesus memberkati supaya Tuhan tambah-tambahkan kesehatan, kekuatan. Kemudian nanti masih ada di hari Rabu ada Saudari Priska yang berulang tahun. Selamat menjelang ulang tahun. Selamat berulang tahun buat Ibu Tambu Bolon, Mama Yolinda. Selamat menjelang ulang tahun buat adik kita Priska. Bapak Ibu kalau masih ada yang berulang tahun, ya kami mengucapkan selamat ulang tahun. Boleh sampaikan kepada Bapak dan Ibu Gembala supaya didoakan. Puji nama Tuhan. Kita akan memberikan persembahan diakonia kita. Kita angkat pujian, kita katakan urapan baru terjadi di tempat ini.
pengampunan. Semoga ini menjadi renungan dan rema dalam kehidupan kami sehari-hari, Pak. Terima kasih, Pak. Diberkati pelayanannya, Pak. Mari kita berdoa. Segala puji syukur kami ucapkan kepada Bapa di siang hari yang indah ini. Atas segala kebaikan-Mu, kemurahan-Mu Tuhan Yesus terhadap hidup kami. Kami bisa Tuhan tempat ini Tuhan Yesus untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Ini Tuhan semua karena kasih dan karena kemurahan-Mu Bapa. Terima kasih ya Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Tuhan Yesus, Tuhan yang Maha Baik, Tuhan yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Kami sudah mendengar sebagian dari kebenaran firman-Mu Tuhan Yesus yang disampaikan oleh hamba-Mu tentang pengampunan Bapa. Semoga ya Tuhan renungan dalam kehidupan kami sehari-hari Bapa, dan kami bisa Tuhan melaksanakannya dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus, dan juga Tuhan dalam pencurahan Roh Kudus hari ini Bapa. Kami percaya Bapa, mujizat-mujizat akan terjadi dalam kehidupan kami. Kami percaya Bapa, pemulihan akan terjadi dalam kehidupan kami. Kami percaya Bapa, dosa-dosa dan belenggu akan Kau keluarkan dan akan Kau musnahkan dalam kehidupan kami Bapa. Semua dosa-dosa kepada lunas. Terima kasih Bapak atas segala pengampunan-Mu. Terima kasih Bapak atas segala kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, Tuhan yang Maha Baik, Tuhan yang Pengasih, Maha Penyayang. Engkau berkati Tuhan hamba-Mu ini. Engkau berkati Tuhan pelayanannya. Engkau berkati Tuhan Yesus rumah tangganya. Engkau berkati Tuhan Yesus apa yang menjadi kerinduan hamba-Mu ini Tuhan Yesus. Dan Engkau berkati Tuhan keluar masuknya. Apa yang dibutuhkan hamba-Mu Tuhan, Engkau lah Tuhan mencukupkannya. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, Tuhan yang Maha Baik, Tuhan yang Pengasih, Maha Penyayang. Terima kasih Bapak atas segala kasih anugerah-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus di hari yang indah ini Tuhan. Di pencurahan Roh Kudus ini Bapak. Kami percaya Bapak, kami pribadi Bapak sudah terjadi pencurahan Bapak. Sudah Engkau rapi Bapak, sudah Engkau pulihkan Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapak. Tuhan Yesus, Tuhan yang Maha Baik, dipercaya Tuhan kami akan mengangkat doa sahabat kami. Kami mohon kepada-Mu Bapak, kami mohon kepada-Mu Tuhan Yesus. Engkau berkati Tuhan para jemaat-Mu ini Bapak. Engkau pilih Bapak keberadaan jemaat-Mu ini. Kami mohon kepada-Mu Tuhan, Engkau berkati seluruh aspek kehidupannya Bapak. Engkau berkati Tuhan apa yang menjadi kerinduan para jemaat-Mu ini Bapak. Dalam tangan-Mu lah Tuhan kami serahkan jemaat-Mu ini. Begitu juga Tuhan sebagai suami istri, Engkau berkati Bapak. Orang tua dengan anak Engkau berkati Bapak. Engkau bimbing kami Bapak sebagai orang tua Tuhan. Engkau bimbing kami Tuhan. Engkau tuntun kami Tuhan Yesus untuk mendidik anak-anak kami ini agar lebih-lebih lagi Tuhan menjadi anak yang takut akan Engkau Tuhan, menjadi anak yang dengar-dengar akan orang tuanya Bapak. Terima kasih Bapak. Engkau berkati Tuhan tumbuh kembang anak-anak kami ini. Engkau berkati Tuhan pendidikannya dan Engkau berkati Tuhan masa depannya. Kemanapun anak-anak kami ini melangkah Bapak, Engkau selalu menjaga dan melindunginya. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak. Begitu Tuhan sebagai suami istri Tuhan tempat ini. Engkau berikan Tuhan. Engkau berikan Tuhan kebersamaan. Engkau berikan Tuhan Yesus Engkau berikan Tuhan Yesus pengampunan sebagai suami istri Tuhan. Kami mohon kepada-Mu Tuhan, suami istri yang berada di jemaat kebaikan Bapak, Engkau berikan pengampunan agar sama-sama Tuhan Yesus melangkah memuji untuk memuliakan nama-Mu Tuhan di masa-masa yang akan datang. Engkau Tuhan, Engkau tahu Tuhan Yesus di masa-masa yang sukar sekarang ini. Kami perlu Engkau Tuhan, kami perlu bimbingan-Mu Bapak, kami perlu pimpinan-Mu Tuhan di setiap langkah hidup jalan kami Bapak. Tuntun kami Bapak, tuntun kami ya Tuhan Yesus. Engkau lah Tuhan Yesus mengendalikan semua aspek kehidupan kami. Ke dalam tangan-Mu lah Tuhan kami serahkan kehidupan kami. Engkau lah Tuhan Yesus selalu menjaga dan melindungi kami. Terima kasih Bapak atas segala kasih anugerah-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, Tuhan yang Maha Baik, Tuhan yang Pengasih, Maha Penyayang. Ajari kami Tuhan Yesus agar menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Ajari kami Tuhan agar kami menjadi anak-anak kesukaan-Mu Bapak. Ajari kami Tuhan agar kami lebih-lebih lagi menyenangkan hati-Mu Tuhan dan mendengarkannya serta melaksanakannya dalam kehidupan kami sehari-hari ya Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, Tuhan yang Maha Baik, Tuhan yang Pengasih, Maha Penyayang. Begitu juga Tuhan para jemaat-Mu yang membutuhkan pekerjaan ini Bapak, Engkau berkati Bapak, Engkau berikan pekerjaan ini Bapak. Begitu juga jemaat-Mu Tuhan yang sedang sakit, Engkau sembuhkan ya Bapak. Begitu juga Tuhan para jemaat-Mu sedang berduka, Engkau berikanlah Tuhan kebahagiaan dan kedamaian serta keceriaan ya Bapak. Terima kasih Bapak, Engkau Tuhan, apapun Tuhan pergumulan jemaat-Mu ini Bapak, Engkau lah Tuhan Yesus berikan jalan keluar kepada para jemaat-Mu ini Tuhan Yesus. Ajari mereka Bapak agar mereka lebih setia lagi Tuhan untuk mendengarkan dan melaksanakannya serta menyenangkan hati-Mu Tuhan Yesus dalam kehidupannya pribadi, dalam kehidupannya sehari-hari ya Bapak. Terima kasih ya Tuhan Yesus, terima kasih Bapak. Tuhan Yesus, Tuhan yang Maha Baik, Tuhan yang Pengasih, Maha Penyayang.
Kami berjuga Tuhan untuk negara dan bangsa kami. Engkau berkati Tuhan negara dan bangsa kami. Engkau berkati Tuhan Yesus dari Sabang sampai Merauke. Engkau berkati Tuhan sumber daya manusianya juga sumber daya alamnya Pak. Agar menjadi sumber daya yang terbaik bagi negara kami Bapak. Untuk memajukan dan mengembangkan negara bangsa kami ini ya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Begitu juga Tuhan para pemimpin bangsa kami Bapak. Pemimpin bangsa kami dari pusat sampai ke daerah. Engkau berkati semuanya Tuhan Yesus. Engkau jadikan mereka Tuhan menjadi anak yang takut akan Engkau, menjadi yang menjadi anak yang sesuai dengan kehendak-Mu ya Bapa. Apapun Tuhan program para pemimpin bangsa kami ini Bapa, dalam tangan-Mu Tuhan kami serahkan agar semuanya bisa tercapai dan terlaksana dengan baik ya Tuhan Yesus. Begitu juga Tuhan Bapak Presiden kami di masa kerjanya Bapa. Engkau berkati Tuhan hamba-Mu ini. Engkau berikan Tuhan kesehatan, kekuatan kepada hamba-Mu ini. Agar apa Tuhan Yesus, apa yang dirancangkan dari program oleh Bapak Jokowi kami Tuhan bisa dilaksanakan untuk para pemimpin ke berikutnya ya Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapak. Tuhan Yesus, Tuhan yang maha baik, Tuhan yang pengasih, maha penyayang. Kami juga Tuhan berdoa untuk para pemimpin gereja GBI ya Bapak. Engkau berkati Tuhan para pemimpin gereja GBI Tuhan Yesus, mulai dari pusat sampai ke bawah. Engkau berkati Tuhan program-programnya Tuhan akan terlaksana dengan baik. Engkau berkati Tuhan para pemimpin gereja kami ini. Engkau berkati Tuhan pelayanannya agar menjadi pelayan untuk menjadi berkat bagi semua bangsa ya Tuhan Yesus, menjadi semua bangsa ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus atas segala kasih anugerah-Mu dalam kehidupan kami. Engkau berkati Tuhan para pemimpin gereja kami ini. Apapun Tuhan Yesus yang dibutuhkan oleh para pemimpin gereja kami ini, Engkau Tuhan ikut campur tangan agar apa yang dibutuhkan terlaksana dan terwujud dengan baik ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Tuhan Yesus, Tuhan yang maha baik, Tuhan yang pengasih, maha penyayang. Kami juga Tuhan berdoa di siang hari ini Bapak. Para pekerja-Mu Tuhan di tempat ini Tuhan. Para pekerja-Mu Tuhan di tempat ini Engkau berkati selalu Bapak. Engkau berkati Tuhan para pekerja-Mu tempat ini, pelayanan Tuhan menjadi kelihatan menjadi saluran berkat bagi semua orang Bapak. Ajari kami Tuhan Yesus agar kami seia sekata. Ajari kami Tuhan Yesus agar kami lebih lagi menyenangkan hati-Mu. Ajari kami Tuhan agar saling mengampuni satu sama yang lain Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapak. Tuhan Yesus, Tuhan yang maha baik, Tuhan yang pengasih, maha penyayang. Engkaulah segalanya bagi kami Bapa. Engkaulah pengharapan kami Yesus. Hanya kepadamu Tuhan kami berseru dan berserah. Karena kami percaya Bapa, Engkau Allah Bapa yang berdaulat atas kehidupan kami. Terima kasih atas segala kasih anugerah-Mu Tuhan kami terima Bapa. Kami percaya dan kami sadar Tuhan, kami ada sampai saat ini Tuhan ini karena kemurahan-Mu, karena kebesaran-Mu, karena kekuatan-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Dan apa kami balas kebaikan-Mu Tuhan, selalu sembah syukur bagi-Mu ya Pak. Terima kasih Tuhan Yesus atas segala kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Terima kasih Bapa. Kami juga Tuhan, sekali lagi berdoa di siang ini Tuhan. Engkau pilih Tuhan para jemaat-Mu ini Bapa. Engkau Tuhan mencukupkan apa yang dibutuhkan para jemaat-Mu ini Bapa. Engkau memberikan Tuhan pengampunan Tuhan kepada para jemaat ini Bapak agar saling satu sama lain saling mengampuni Bapak. Ajari kami Tuhan, tuntun kami Tuhan, pimpin kami Tuhan. Kami perlu Engkau Tuhan Yesus dalam kehidupan kami ini. Curahkan Roh Kudus-Mu Tuhan ke dalam pribadi kami, kepada pribadi kami pribadi ya Tuhan Yesus. Engkau Tuhan Yesus yang turun tangan atas kehidupan kami. Engkau Tuhan selalu menjaga dan melindungi kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapak. Terima kasih Bapak, kami akan menyempurnakan doa Bapak kami ini. Kami akan menyempurnakan doa kami ini Tuhan Yesus dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Segala pujian, hormat, dan syukur kami naikkan kepadamu Tuhan untuk siang hari ini Tuhan. Kami bersyukur di mana kami boleh datang dan beribadah kepada Tuhan. Dan kami yakin dan percaya Tuhan sudah melawat kami. Tuhan sudah mengurapi kami Tuhan. Terima kasih untuk hamba-Mu yang sudah Tuhan utus ke tempat ini. Bapak Pendeta Robi, Engkau berkati hamba-Mu ini terus Tuhan. Engkau pakai terus di dalam pelayanan dengan pengurapan yang baru melalui kehidupannya, melalui pelayanannya. Ada banyak jiwa yang dimenangkan bagi Kristus. Ada banyak jiwa yang dipulihkan dari segala sesuatu yang tidak berkenan kepada Tuhan. Terima kasih Bapak, berkati kekuatan kesehatan panjang umur, bahkan juga berkati Ibu Mary Tuhan dan anak dan cucunya Tuhan. Terima kasih Bapak,
Kami bersyukur hari ini kami boleh merasakan pimpinan dan penyertaan Tuhan dalam ibadah. Sehingga ibadah hari ini boleh berjalan dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Dan sebentar lagi kami akan pulang ke rumah kami masing-masing. Kami akan kembali ke dalam aktivitas dan pekerjaan kami Tuhan. Kami menserahkan hidup kami dalam kasih Tuhan. Bila Tuhan tutup bungkus kami dan kuasa darah-Mu, roh jahat, setan, iblis, orang-orang jahat, kecelakaan, bencana, sakit, penyakit, kami tolak dalam nama Yesus. Kami ada dalam perlindungan, kami ada proteksi Tuhan yang sempurna. Terima kasih Tuhan, dan di akhir ibadah ini kami rindu menerima berkat daripada Tuhan. Mari Bapak Ibu ini kasih Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan angkatlah tanganmu dan terimalah berkat. Terimalah berkat damai sejahtera daripada Allah Bapa dan cinta kasih-Nya yang melimpah-limpah di dalam Anaknya yang tunggal, Tuhan kita Yesus Kristus, serta persekutuan, penghiburan, dan pertolongannya dikerjakan oleh Allah Roh Kudus akan menyertai kita mulai siang hari ini, bahkan sampai Maranatha Tuhan Yesus datang untuk yang kedua kalinya, bahkan sampai selama-lamanya. Haleluya, sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kita foto bersama dulu ya. Jangan dulu pulang, kita foto ya. Jangan dulu pulang, kita foto. Ya, foto. Ya, teguran. Oh ya, mana masuk-masuk kita. Buang centilnya. Ayo. Di sini ya, duduk. Ada yang duduk ya. Posisinya bagus.